Selamat malam narasi people. Selamat malam. Kali ini aku sebelum mulai kenalin dulu kali ya. Nama aku Elizabeth Glory. Aku adalah salah satu kolaborator narasi dan memang hari ini aku dipercaya untuk ngobrolin tentang Kak Jovialda Lopez dan juga Kak Andovi, yaitu yang channelnya kita kenal dengan nama Skin Indonesian 24. If you guys cannot tell, I'm actually really nervous karena I look up to them so much. Apalagi ketika mereka bilang bahwa salah satu tujuan mereka dalam hidup ini dan juga terutama dalam content creating adalah untuk elevating Indonesia, ya kan? Karena 24 Juni kemarin lebih tepatnya udah tepat 1 tahun dimana mereka bilang bahwa that's it, YouTube, we're done. Nah, yang makin asik hari ini adalah kita bakal ngobrolin tentang emang setelah YouTube ada apa sih, Kak? Pengen nanyain tentang konten Kak Dovi ke depannya, atau mungkin selain ada bumbu-bumbu ya, katanya Kak Jovi itu pengen turun politik, ya kan? Semua pertanyaan seperti itu bisa kalian langsung curahkan di kolom komentar dan juga di kolom pertanyaan yang ada tanda tanya itu ya. Karena kalau misalnya di kolom komentar takutnya nanti tektokannya nggak lancar ya, karena kan nanti pasti banyak banget tuh yang komen-komen dari teman-teman semuanya. Hai Kak Jovi, so great to see you. Halo, good to Halo see Kak, you. Halo, apa kabar nih Kak? jujur lagi agak sedih sih, tapi berusaha nggak sedih. Tapi lagi mellow gitu, soalnya kan kemarin baru keluar dari YouTube, terus banyak komentar, banyak orang yang ngepost dan lain-lain, lagi baca satu-satu gitu, jadi lagi sedih gitu. Oh, oke. Ini nih, mungkin ada teman-teman yang masih penasaran nih ya, kayak kenapa alasannya teman-teman Kak Jovi dan juga Kak Dovi keluar. Bisa langsung cek ke channel YouTube mereka, karena banyak banget video penjelasannya. Tapi, enough of that, kita penasaran nih Kak, karena selama 10 tahun berkarya, it's not a short time. Kalau misalnya boleh sharing ke teman-teman nih di sini, pasti juga banyak ya untuk aspiring creator di sini. Apa sih hal yang paling Kakak pelajarin selama 10 tahun ini? Yang paling gua pelajarin 10 tahun terakhir itu sebenarnya kemandirian sih. Soalnya gini, YouTube itu nggak ada yang suruh upload apa, nggak ada bos atas, nggak ada apa-apaan. Jadi semuanya tuh harus motivasi diri sendiri. Semua itu sesuai dengan kita harus stay motivated, kita harus terus-menerus coba kreatif gitu. Jadi itu yang paling dipelajari sih sama di YouTube, how to stay motivated. Tapi emang agak kontradiktif karena sekarang keluar. Tetapi selama 10 tahun terakhir itu sih yang dipelajari gitu. Alright. Tapi memang sekarang self motivationnya selalu nempel ya Kak ya? Sangat. Apalagi kayak karya-karya terakhir misalnya kayak DPR musikal gitu, atau pentas Suara Indonesia pensi kemarin tuh kayak no one told us to do that, tapi we just made it gitu kan. It's motivated from the inside dan lain-lain gitu. Oke. Ngobrol tentang sekarang keluar dari YouTube nih ya Kak ya, karena kan memang digital platform tuh banyak banget sekarang variasi kontennya, ada TikTok, ada Instagram. Kalau menurut Kak Jo, variasi ini nih, karena sempat juga aku dengerin yang talk show podcast Kak Jo sama Daniel Mananta, sempat ngomong bahwa ada kayak wave YouTube 2.0 gitu. Kalau misalnya sekarang Kak Jo udah keluar dari frame entertainment ini, kalau misalnya aku boleh tahu nih ya, Kak Jo tuh berharap ke depannya lebih seperti apa sih, dan juga what do you think will go in the future? It's a great question. Gimana ya? Pertama iya sih mencari YouTube 2.0 in the sense of orang yang masuk tanpa nama itu bisa memiliki platform sebesar orang yang udah masuk ke dalamnya dengan nama gitu. Jadi semoga ada platform yang bisa muncul yang seperti itu. Tetapi kalau pendapat gue tentang apa sih pertanyaan, pendapat tentang platform lain atau? I think digital content in general deh ya. Kalau ngomongin YouTube doang kayaknya kurang asik deh. Atau mungkin kita lompat ke YouTube dulu baru ke yang semua-semuanya. Kalau menurut Kak Jo gimana? Oke. Kalau YouTube right now, have a lot of opinion. Yeah, I do. Tapi sering kali gue punya opini terus gue lontarkan terus gue diserang satu Indonesia gitu. Jadi tapi ya that's life, you know. People attack you for your opinions. Tapi ya I stand by my opinion. Sama Andovi we have the same opinion. Menurut kita ya tadi yang seperti gue bilang, YouTube itu seharusnya seimbang antara orang yang memiliki resources sama orang yang tidak memiliki resources. Seharusnya bermain game yang sangat imbang gitu. Tetapi sayangnya
karena bisnis model YouTube sekarang dan juga keinginan internal YouTube, mereka tuh banyak nge-push orang-orang yang udah terkenal gitu untuk supaya the mass market comes in. Nah, karena mereka ngelakuin itu, jatuhnya orang yang nggak punya apa-apa gitu, orang yang mau randomly make a channel, mereka jadi ada major disadvantage gitu ketika mereka baru mulai. Nah, itu sayang banget gitu, sayang banget. Oke. Kalau untuk platform lain, what do you think, Kak? Emang itu kayak sama aja following suit atau gimana? Enggak. Nah, malah enggak. Nah, itu dia. Gue di tahun terakhir ini, jadi gue selama itu kan nggak lumayan buta ya, tapi gue lumayan nggak mau ngelirik platform kiri kanan lah. Nah, di tahun terakhir ini gue mulai ngelirik kiri kanan gitu, dan ternyata TikTok itu, wow, gue nggak bisa muji sebuah platform selain TikTok sih. TikTok itu menurut gue ngerasain TikTok itu kayak gue dulu ngerasain YouTube awal-awal. Jadi kayak the freedom of expression, keseimbangan antara orang yang kita sama sekali nggak kenal dan orang yang terkenal, itu kayak seimbang gitu. Views-nya, engagement-nya, dan juga hal-hal yang dibahas dan hal-hal aja gitu ya. Iya, dan hal-hal yang dibahas di TikTok tuh kayak lebih real gitu, lebih real. Kayak kita kalau ngeliat YouTube sekarang, apalagi kayak yang atas-atas tuh all made up stuff lah, kayak orang datang ke interview, di interviewnya tuh orangnya juga palsu, nggak jujur, orang cuma mau promoin sesuatu, terus nunjukin aspek-aspek kehidupan yang nggak penting. It's just not real gitu. Sedangkan TikTok kayak I see reality gitu. Di TikTok tuh bener-bener kayak wow, this is humans gitu. Ini bener-bener manusia gitu di TikTok. Nah, tapi sayangnya banyak orang terlalu meluangkan terlalu banyak waktu di TikTok. Jadi jangan kelamaan di TikTok, tapi TikTok tuh seru kok. Oke, kok dari bau-baunya nih ya, apakah ini menjadi mungkin chapter TikTok lebih dari TV? Atau mungkin TikTok lebih dari YouTube, Kak? Aduh. Tapi sebelum kita bahas the next TikTok, tapi maksud gua masih banyak yang bagus kok di YouTube, masih banyak kok. Kayak gua kalau nyebut nama juga takutnya ada beberapa yang gua miss kok. Tapi banyak konten kreator bagus di YouTube. Cuma lumayan tenggelam sih sama yang sensasional. Itu sayangnya di situ aja. Nah, sekarang kita ngebahas yang TikTok. Is TikTok the next? Nah, I have to be totally honest. I mean, gue suka TikTok. Tetapi kalau kalian lihat dari karya-karya terakhir Skinny, itu emang kayaknya gue sama Andovi udah ngarahnya ke produksi-produksi yang besar-besar banget gitu. Jadi it's either what's next for us. Yeah, what's next for us? It's movies, it's huge productions, it's offline musicals. Kita udah lebih ke arah sana karena ya itu aim kita ke arah sana. Oke. Nah, ini di question list ini juga sempat ada yang nanyain, kalau misalnya kakak bilang kan tadi kayak big musicals, maybe I'm thinking something kayak Broadway in Indonesia. Is that something possible? Boleh cerita nggak, Kak? Kayak sneak peek-nya ke kita nih, teman-teman penasaran nih. Kalau boleh. Bisa jadi. Jadi kemarin habis DPR musikal itu ada yang nawarin, mau nggak ini dijadiin offline. Cuma masalahnya, ya it's fun, it's extremely fun. Tapi the problem is ya pertama kita panjangin ini jadi 2 jam. Jadi nyindirnya bakal makin lebih banyak nyindir. Lebih banyak nyindir, lebih banyak orang tersinggung. lebih bahaya lagi. Tapi itu sih, jadi karena konten kita ini bukan konten-konten yang aman. Aman tuh maksudnya kayak, ya kan kita menyentil-nyentil orang yang berkuasa. Ketika konten-konten lu tuh nyentil orang yang berkuasa, sponsor itu lebih sulit daripada konten-konten jual cinta, konten-konten jual ngobrol, itu lebih gampang sponsor masuk. Tapi konten-konten yang real gitu, mempertanyakan keadaan, mempertanyakan kekuasaan, itu sponsor menjauhi gitu, seperti itu. Paham. Ngobrolin masalah sponsor, masalah kualitas konten, karena kan tadi kakak sempat ngomong kalau misalnya yang nggak cinta-cintaan tuh gak banyak yang mau masuk. Sebenarnya selain ngomongin ke realita sama ngomongin keadaan, mengkritik apalagi ya, supaya semua orang tuh critical thinking.
apalagi sih Kak kriteria konten yang bagus menurut Kak Jovi? Kak Dovi? Jovi, Jovi, sorry benar. maaf. Namanya mirip. Gak apa-apa. Udah tadi yang pertama udah bener, Jovi ya. Apa sih kriteria konten yang bagus? Ini pertanyaan yang menarik. Menurut gue tuh kriteria konten yang bagus itu setelah nonton itu kita mendapatkan sebuah energi. Wah, ini emang sesuatu yang agak tidak straightforward untuk dijelasin. Tapi gini, misalnya gini, banyak konten yang kita nonton, terus kita ketawa. Bukan berarti ketawa itu hal yang buruk, ketawa itu hal yang baik. Tapi habis itu kita kayak, oh yuk, kita ke next konten. Habis itu kita ketawa lagi. Habis itu kita jump ke next konten, kita ketawa lagi, udah kita ketawa-ketawa doang. Nothing really happen in our lives, kecuali kita ketawa-ketawa aja gitu. Tetapi some contents itu, there's a takeaway. Jadi lu habis nonton konten ini, tiba-tiba lu merasakan bahwa hidup lu tuh jadi, lu menemukan, lu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi lu gak bisa jawab dalam hidup. Lu merasa Ada tergerak. nilainya gitu ya? Yes, lu merasa tergerak untuk do something. Lu merasa sebuah perspektif baru terbuka dalam hidup lo gitu. Nah, those are the type of contents which I value the most. Karena ya nggak ada masalah sih. Gue dulu waktu kecil kayak gue tuh dulu waktu kecil gue suka nonton TV show yang pemerannya tuh harus ganteng atau cantik. Jadi kalau pemerannya nggak ganteng atau cantik, gue nggak mungkin nonton acara itu. Tapi seiring dengan pendewasaan, gue jadi sadar isi itu lebih penting daripada ganteng atau cantiknya. Jadi gue makin kesini, gue nggak peduli tampang lo seperti apa, gue peduli isi lo apa gitu. Tetapi ya itu butuh pendewasaan kan. Seperti yang gue bilang tadi, waktu gue kecil, waktu gue 14, 15, 13, gue selalu nyari nih TV show tuh ceweknya harus cantik. Oh kalau ceweknya nggak cantik ngapain nonton, nggak penting gitu. Tetapi people will grow out of that stage. Nah tapi entah kenapa gue merasa kayak bangsa ini never grows out of that stage. Kita tuh selalu di surface aja gitu. Kita selalu what's on the surface. We never try to go deeper than the surface. Nah itu sayang banget karena banyak banget pemuda di sini yang potensinya tuh lebih daripada the surface doang. Tetapi nggak kesorot karena media, karena ekosistemnya tuh nyorot everyone yang superficial dan cuma on the surface aja gitu. Oke. Iya. Ngobrolin masalah yang surface. Oke, Kajo dulu deh. Kajo kelihatannya seru nih abis gini. Ya itu dan banyak orang juga yang kelihatan deep. Tapi sebenarnya they're not that deep, man. They're just being deep for the views. Ngerti sih? Like I'm trying to be deep, but it's just so that I look deep. You're not actually deep, man, gitu. Gue nggak mau nyebut nama, tapi people can feel it kok. Nah, tetapi emang gitu kan karena di negara kita banyak banget penonton awam, ya these contents kejual kayak kacang goreng gitu. People buy these contents. Lu coba bikin ini di negara-negara lebih maju, kemungkinan orang kayak apaan sih, bercanda banget nih orang gitu. But ya, itulah. Gua gak mau ngomong lebih panjang sih, tapi ya, is there any, ya, gitulah. Berarti kalau minta secondku nggak boleh nih kayak konten yang deep but not really, yang kayak deepnya fake itu deep fake, kayak nama Peter dong. Kalau deepnya yang fake itu clue-nya apaan sih Kak emangnya? Kalau boleh tahu. Kayak Gini ya. Gua nggak bisa ngasih contoh sekarang, tapi misal gini, menurut gua gini, I think people in this country itu are focusing on the wrong things. Jadi misal contoh gini, ada podcast ngebahas Sunda Empire, gitu kan? Selama 2-3 hari bangsa ini kita semua fokus kepada Sunda Empire. Bener sih. Itu membuang 3 hari kita untuk membahas hal-hal yang benar-benar sebenarnya penting untuk negara ini gitu. Benar, yes. We can actually use those 3 days to talk about important things, bukan Sunda Empire, gitu. Nah, rakyat kita seperti di DPR musikal gitu. Gue kan di DPR musikal ada lirik gue ngomong, alihkan, pindahkan perhatian mereka dari masalah sesungguhnya. Isikan, suntikan pikiran mereka dengan hal yang gak berguna. That is exactly the Indonesian media gitu. Sering kali gue ngeliat dalam satu tahun
kemungkinan besar 280 hari orang tuh bahas hal yang gak penting. 80 hari baru orang bahas hal yang penting. Nah, sedangkan lu kalau mau negara ini maju, harus dibalik. Seharusnya 280 hari lu bahas hal yang penting. Lu mau joke around 80 hari, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Gua nggak minta orang untuk serius terus dalam hidup ini juga, nggak gitu. Tetapi porsi have fun-nya tuh kebanyakan daripada porsi seriusnya. So itu, nah, Paham. yes, begitu. Ngomongin masalah konten kreator yang punya integriti, yang mau berkorban untuk kualitas. Kita udah tahu bahwa jumlahnya nggak banyak. I mean, semua 800 orang yang nonton di sini pasti juga relate lah ya tentang hal ini. Bagaimana tadi aku lihat komennya tuh kayak bakal kangen sama konten Kak Jo yang berkualitas, idealis, lalala. Terus setelah 10 tahun, why ini klise banget ya, tapi semua orang pasti pengen denger kayak kenapa setelah 10 tahun kayak ketika kita tahu bahwa konten creator idealis itu dikit, tapi kenapa kok milih malah Liv sih Kak? Because I heard memang kayak you said kayak ketika platform is not really supportive dan lain-lain. Tapi kenapa you are choosing this way gitu? Kalau boleh tahu. Karena gini sih, gini ya, the love that we're getting. Jadi kayak gua tidak mengabaikan atau gini. I'm not discrediting fans kita dari awal. Tapi gini, kebanyakan orang itu ngasih perhatian ke kita setelah kita ngomong kita mau cabut. Jadi intinya kita harus sensasional dulu, baru orang nonton kita, gitu. Sebelum tahun ke-9 pun kita banyak karya bagus kok, gitu. Cuma kita harus kayak gini dulu untuk menjadi sorotan. Nah, kenapa kita cabut? Gue tuh mau orang kayak don't take the good creators for granted. Yes. Sorotlah mereka gitu. So gini, kita ngomong sebelum tahun terakhir ya. Sebelum tahun terakhir kita ini, we're getting so much hate loh. Banyak orang ngomong kayak, ini YouTuber nggak laku. Kebanyakan orang tuh malah menghina kita daripada memuji kita. Karena kita lihat dari aspek angka. Gitu. Orang tuh nonton dari aspek angka. Video yang 200.000 views, itu di mata orang, lebih nggak berharga daripada video yang 3 juta views. Bisa aja video 3 juta views itu kosong loh. Bisa aja 3 juta views itu cuma sensasi. Tetapi karena pedoman orang itu angka, video yang 200.000 itu jadi kelihatan lebih remeh. Nah, karena video kita banyak yang ya di tahun 2018-19 itu banyak yang tuh, walaupun anehnya di tahun 2019 video paling laku tuh video kita sih, Prabowo Jokowi Epic Rap Battle, jujur. Tapi karena banyak banget orang baru di YouTube terus ngeliat channel ini, terus mereka kayak, apaan sih ini YouTuber nggak laku? Gue juga ngomong sama Andovi kayak, yuk kita bikin sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka gitu. Dari gue gitu. Yuk kita bikin sesuatu yang menarik perhatian. Kan game-game orang baru ini adalah game-game sensasi. Gue benci banget dengan sensasi. Tetapi, yuk kalau kita mau bikin sensasi, let's make sensasi next level. Yuk, kita mau keluar, tapi sebelum kita keluar, kita keluarin karya-karya yang orang bisa kayak, holy shit, YouTube ternyata bisa kayak gini loh. Wow. Itu gitu. Kenapa kita keluar dari YouTube? Kita tuh cuma mau kayak bangunin orang bahwa, bangunin penonton, bangunin YouTube itu sendiri. So yang penonton gak sadar, itu konten-konten tuh juga bisa di-push loh oleh back-end loh. Jangan kira bahwa semuanya tuh natural, bahwa ini emang yang disukai Indonesia. Enggak juga guys. Konten tuh bisa di-push juga oleh platform kayak, gue merasa bangsa ini harus nonton ini, diberi dorongan-dorongan dikit gitu. Inilah yang dikeluarkan oleh YouTube. YouTube tuh juga bisa nurunin konten-konten dia nggak sukai.
Kayak sebagai contoh, salah satu karya kita sebelum kita keluar tuh ada namanya YouTube Got Talent. Jadi YouTube Got Talent tuh karya ke-8 kita sebelum keluar. DPR musikal tuh ke-4. Jadi YouTube Got Talent tuh ke-8. Ketika kita di karya pertama itu kita dapat 10 juta views. Sekarang sampai hari ini 11 juta views ya. Tapi saking ditontonnya karya pertama dan saking dia menyerang sistem YouTube, ketika kita upload video kedua, YouTube shadow ban video itu. Ini yang orang nggak tahu. YouTube Got Talent Part 2 itu nggak bisa dicari di Google, nggak bisa dicari di YouTube. Jadi kalau orang mau nemu video ini, kalau orang mau cari video ini, orang harus masuk ke channel Skinny, lihat recent video. Kalau dia lihat recent video, baru dia dapat ketemu video YouTube Got Talent Part 2. Jadi, intinya dari omongan ini adalah, ketika YouTube juga nggak setuju dengan sebuah konten, dia juga bisa tahan konten tersebut, guys. Nah, gue nggak nyalain ini karena emang banyak konten yang layak kok. Kayak misal konten terorisme, sangat layak. Orang upload video cara bikin senjata, orang take down. Tapi masa video-video yang menyuarakan hati atau menyuarakan pendapat gua yang gak berbahaya-bahaya juga ditahan gitu, di semi tahan sama YouTube. Mereka nggak take down ya, tapi mereka bikin ini nggak bisa dicari gitu. Nah, kalau YouTube bisa bikin itu terhadap konten-konten, ya berarti sebaliknya juga bisa. Selain dia bisa nahan, ya dia juga bisa nge-push dong orang ini platform-platform dia gitu. Nah, begitu gitu. Ya. Ya lumayan tiring sih. Aku bahkan baru denger loh kalau misalnya sampai nggak bisa dibuka kayak gitu. How did you find out that it was what was happening? Pertama dia tiba-tiba hilang dari trending. Jadi Skinny ini spesialis trending 5. Kita nih kayak apapun video yang kita upload kemungkinan besar trending 5 atau lebih gitu kan. Kita spesialis trending nomor 5. Okay. Trending nomor 1 tuh pasti sensasi dan teman-teman. Kadang-kadang juga ada trending 1 yang baik, kadang-kadang juga ada. Gue nggak bisa ngata-ngatain semua trending 1, enggak. Jadi YouTube Got Talent yang part 2 ini masuk trending tiba-tiba hilang. Nah terus gue lagi iseng aja, gue ke Google, gue ketik, nggak ada gitu. Dia nggak ada. Ya udah, gue sama Andovi karena kebetulan kita kenal banyak orang dalam di Google, kita langsung kontak mereka. Nah, gue nggak enak untuk buka alasannya di sini karena itu adalah omongan antara gue dan teman-teman gue di dalam Google. Tetapi ya begitu, it happen gitu. Nah itu yang orang harus tahu aja. This is the system gitu. Ketika lu upload sesuatu yang tidak terlalu menyenangkan bagi orang, bisa jadi tahan kontennya. Tapi kalau konten ini menyenangkan, menghasilkan banyak uang, ya konten ini akan terus di-push sampai kalian bosan, begitu. Paham. Ngobrolin masalah YouTube nge-push, ngomongin brand terus, aku juga takut nih lama-lama. Tapi kayak ngobrolin tentang sebuah platform yang bisa nge-push what they like untuk mayoritasnya ya. Dan juga untuk yang minoritas ini agak di hold gini kan ya. Kalau misalnya menurut Kak Jo, terus nasib orang-orang yang masih ingin idealis, gimana nih Kak? Sebenarnya nasibnya masih bagus. You do have hope. Cuma gini, you do have hope kalau lu cuma mau survive. Kayak ibaratnya gini, lu mau upload video bagus ke YouTube pun nggak ada masalah. Tetapi kalau lu mau menjadi sorotan, bukan berarti orang ngejar sorotan ya. Tapi gini, kalau lu menjadi sorotan tuh susah. Nah, kenapa lu mau menjadi sorotan? Apa sih gunanya DPR musikal trending 1? Apa gunanya gitu? Oke, trending 1 sangat menguntungkan bagi gue dan Andovi. Uangnya banyak. Itu udah pasti. Ya kita, supaya kalau ada haters di sini yang ngomong kayak, ini pasti uangnya. Ini gue ngomong aja, iya. Uangnya gede, gue sangat membutuhkan. Tapi apa guna DPR musikal 1? Ya jujur guys, mendingan DPR musikal 1 daripada orang ngebahas kehidupan pribadinya nomor 1. Ini kalian tinggal setuju sama gue atau enggak ya? Ini just menurut gue pasti banyak yang setuju sama gue di sini. Apa salahnya video yang membuka wawasan berada di trending 1 gitu? Apa salahnya gitu? Nah, itu sih. Nah,
sayangnya kebanyakan konten yang bagus itu nggak masuk trending. Apa bagusnya masuk trending selain duit? Trending itu tempat bagi awam. Jadi ketika lu lagi masuk YouTube, lu lagi bosenin, lu nggak tahu ngapain, terus lu kayak cek deh apa sih yang lagi dibahas di bangsa ini. Tiba-tiba kayak bahasa negara ini lagi ngebahas sesuatu yang penting, cek gitu. Kan kita nggak bisa pungkiri kalau sesuatu itu penting, sesuatu itu dibahas orang, kita jadi ikut-ikutan mau nonton, ikut-ikutan mau bahas juga kan. Nah, itu gitu. Bagi konten-konten bagus, sayang banget YouTube kasih spotlight trending atas. Dia selalu tenggelamkan atau enggak jarang banget dimasukin ke kolom trending. Kayak sayang banget, masa lu harus mencapai level skinny, masa lu harus mencapai level Agung Hapsa, Tim Tuan untuk mencapai trending gitu. Sedangkan banyak banget orang nggak punya nama, tiba-tiba bikin konten sensasi, bisa nomor 1 di trending. Tetapi orang yang nggak punya nama, coba bikin konten bagus, trust me, 100% kemungkinan sangat sulit bagi lo untuk trending 1. Bagi lo untuk bisa trending top 5 tapi konten bagus, kemungkinan besar lo harus punya nama dulu. Sedangkan untuk top trending 5 lu nggak punya nama, lu bisa masuk kapanpun asal lu sensasi aja gitu. Nah itu yang sangat gue sayangkan, karena dulu YouTube dulu tuh kayak nggak kayak gini. YouTube dulu tuh sebelum ada kayak pasukan sensasi masuk ke YouTube ini sangat seru loh. Banyak konten-konten yang lu nggak nyangka gitu kok. Oh ini aneh banget. Tiba-tiba dibahas oleh semua orang. Sekarang yang dibahas ya itu aja, cinta, hidup orang, apalah negara buatan, apa gitu. Nggak penting-penting banget guys. Nggak penting-penting banget. Sedangkan kayak misalnya kita kembali ke DPR musikal atau pensi lah. Pensi itu budaya Indonesia. DPR musikal itu tentang ya pejabat-pejabat kita yang mungkin tidak bekerja dengan maksimal gitu. Kenapa ini nggak menjadi sorotan? Kenapa budaya kita nggak jadi sorotan? Kenapa kenapa budaya kita nggak jadi sorotan? Kenapa pejabat-pejabat kita yang tidak bekerja dengan baik, dengan buruk nggak menjadi sorotan? Ya itu aja sih pemikiran gue gitu. Kalau misalnya Kak Jo nih dibilang ketika waktu di tahun-tahun akhir ini ya udah cukup sukses menyeimbangkan ketika punya konten yang bervalue, of course, dan juga itu entertaining gitu. Selain sempat ngomong di beberapa channel ya, kayak memang Kak Jo bilang kan, we have the capital untuk bikin sebuah musikal yang very well managed, punya banyak kru gitu. Tapi untuk kita yang first starters gitu ya, mungkin mid level lah gitu. Menurut Kak Jo tuh, waktu dulu Kak Jo mulai gimana sih cara ngimbang value sama entertaining gitu? Jujur jawaban pertanyaan itu sebenarnya di karakter sih. Jawaban itu di karakter. Soalnya begini, gue yakin orang kan kalau mau naik itu butuh views ya. Orang tuh butuh views. Nah, gue nggak bisa bahas perjalanan orang, tapi gue bisa bahas perjalanan gue. Jadi gue sama Andovi itu sampai 2016, paling ini 2016 ya, paling views kita mentok di 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu kalau bahasa zaman dulu ke sekarang tuh mungkin 10 juta, kayak gitu lah ya. Tiba-tiba kita bikin video berjudul GGS di channel Young Lex. Video ini tiba-tiba 40 juta views. Video ini selevel artis musik keluarin single gitu. Nah, berarti logikanya inilah formula kesuksesan dong. Logikanya, kalau gua gila duit, ya gua lanjutin aja, gua bikin GGS 2, GGS 3, gua lanjutin aja. Tetapi karena karakter gua dan Andovi, kayak kita bisa banget keseret ke jalan itu gitu. Kita bisa banget keseret ke jalan itu menghasilkan puluhan karya yang melanjutkan GGS gitu. Tetapi karena karakter gue dan Andovi, ujung-ujungnya kita kayak, wait, something is not right here. Let's stay in our lane. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan lo dari kehidupan kita, sebenarnya how do you do that? It's in your character aja. Karena percaya sama gue, lu tuh kalau udah naik nih, lu udah merangkak naik, lu kan selalu nyampe titik di mana lu harus mikir, shit man, ini uangnya gila.
Dan shit man, ini benar, tapi perjalanan ini panjang. Kebanyakan orang akan milih jalan shit, ini uangnya gila. Percaya sama gua, orang akan belok ke jalan itu. Tetapi dampaknya itu loh, orang tuh nggak mikir, oke leh, lu untung lu jadi kaya. Tapi dampaknya bagi bangsa mungkin bukan dampak yang terbaik. Wow. It's the road. Ada. It's an old poem. It's called The Road Not Taken. Kalau kalian bisa baca, it's a very famous poem. Dia menjelaskan ini banget gitu. Tentang dua perjalanan hidup. Lu harus milih. Nah, untungnya walaupun sekarang kita keluar ya. Untungnya gue sama Andovi milih jalan yang, yuk kita bisa kok. Kita nggak usah harus GGS terus, tapi kita bakal coba cari nih titik antara entertainment dan education and inspiration at the same time gitu. Kita cari gitu. Tapi it's deep within our character. Kalau kita orangnya nggak kayak gitu, gue yakin kita udah pasti belok ke arah duit sih. So siapa yang menolak miliaran dari YouTube? Nggak mungkin ada yang menolak lah. Siapa yang menolak punya mobil sport? Siapa yang menolak punya rumah besar? Nggak ada yang mau menolak itulah gitu. Ya. Oh, memang itu a very tough choice sih. Sambil dengerinnya sambil gemeter nih. Dibandinginnya sama, maksudnya ketika ada decision gitu ya, kayak apalagi di antara money dan juga idealism, itu sempat galau lama atau kayak langsung kayak, enggak, ini bukan gue. Galau lama. Jadi gini, gue sama Anvis memang ngeluarin buku. Jadi kita nanti 17 Agustus kita mengeluarin buku tentang perjalanan kita. Tapi gue ngomonginnya sekarang, gue takutnya saya bukunya kan lumayan membuka semua. Tapi kayak jujur tahun 2016 gue sama Andovi diminta jadi host Inbox. Kita lagi setenar-tenar di YouTube, tiba-tiba SCTV minta kita, waduh mohon maaf langsung sebut brand, tapi ada sebuah stasiun TV minta kita, guys tolong dong kalian nge-host Inbox. Wow. Gue langsung ngomong ke Andovi, holy shit Andovi, ini duit loh. Inbox tuh minta banyak. Inbox tuh minta langsung kontrak banyak episode, per episodenya ada nilai gajinya kan. Itu uang besar. Cuma gue sama Andri, setelah kita bahas panjang, gue tuh lumayan kayak, ayo Andovi yuk, kita butuh duitnya. Tapi habis kita bahas lebih mendalam daripada duit tuh level 1 ya, habis kita dive deeper, it's just not in our character gitu. Padahal bisa aja kalau kita masuk Inbox, kalau kita masuk Inbox, bisa aja kita jauh lebih terkenal dari sekarang, kita bisa memiliki banyak uang, tetapi it's not in our character untuk nge-host acara itu. Acara itu menghibur, gua nggak mau menghina-hina acara itu. Acara itu menghibur bagi banyak orang, nggak ada salahnya. Tapi karakter itu, karakter host Inbox itu bukan karakter gua. Oke. Tapi gue udah ditawarin. Nah, selain Inbox pun, gue sama Anvi tawarin banyak sinetron. Ini yang orang nggak paham. Orang selalu bilang kayak, oh guys, kalian nggak laku. Bullshit. Kita ini ditawarin kiri kanan. Kita nih sinetron dikasih, film dikasih, nge-host acara-acara rating tinggi dikasih. Cuma kita kayaknya kita ada panggilan lain dalam hidup ini gitu. Kayaknya ada panggilan lain. Nah, kenapa kita keluar gitu? Kenapa kalau kalian ada panggilan lain, kenapa kalian keluar? Karena sebenarnya di atas misi dan visi kita ini, emang kayaknya our personal problems itu juga penting. Nah, Andovi is going through something really tough in his life. Jadi, he needs to focus on that dulu gitu. Soalnya semakin dia fokus on the great content, semakin dia lepas dari dirinya sendiri, semakin dia lepas dari fokus untuk dirinya sendiri. Gue juga I have personal problems juga in life, tapi Andovi is going through something very tough for him gitu. Dan dia udah ngomong ini berkali-kali ke gue. Di awalnya gue nggak paham, tapi semakin kesini gue makin paham. Nah, I think he needs time. Dia udah ngomongin kok di video terakhir ada kebuka gitu. He needs time for this. He needs to heal. Ya, we don't know guys. After Andovi heals, maybe ada sesuatu gitu. Tapi kita nggak mungkin we are a man of our words. Gue benci banget ketika orang bandingin kita sama YouTuber-YouTuber lain yang pernah keluar dan masuk lagi. Gue benci banget.
We are not them. Konten kita, we're not like them. Yeah. We're on different lanes. We are on different lanes. Gua nggak bilang lane siapa yang lebih benar, tapi we are on different lanes. Kalau kita udah bilang kita udah keluar. Kita nggak mungkin Oke. keluar masuk itu nggak. Itu bukan dalam karakter kita. Kembali lagi ke karakter. It's not in our character. If we say something, we do it. Gitu. Nice. Oke. Nungguin tentang tadi kan sempat ngobrolin karya-karya potensial ke depannya. Tadi sempat ngehit buat teman-teman yang tadi baru masuk waktu menit ke 20 kali ya. Tadi tuh Kak Jo tuh sempat ngehint kalau TikTok tuh platform yang bagus. Itu yang pertama. Terus sempat ngomongin kalau misalnya offline musical juga keren tuh. Ada yang nawarin juga tuh. Terus ada juga yang ngomong di video YouTube kalau misalnya Kak Jo itu pingin turun politik. Kalau kita bahas satu-satu kayak kedepnya, what's the lane like for you? Because I know you got it all planned out. Pasti udah ada Excel spreadsheet-nya tuh. Kalau misalnya mungkin aku bayangin tuh. Ngerti. Iya ya. Iya ya. Gue tuh mau banget turun politik. Cuma gue sadar ya. Politik di negara ini tuh harus masuk partai. Ketika lu masuk partai, itu idealisme tua itu kayak nggak bisa lepas gitu. Kayak ibaratnya untuk lu sukses di partai itu, lu harus menjadi seseorang yang disukai oleh partai ini. Nah, Correct. dari dulu kan gue sama Andovi tuh orang yang mau memperbarui. Gimana bisa kita memperbarui kalau kita masuk sistem, ujung-ujungnya kita harus main game lama. Bener sih. How can you change the country if you go into the system and you play the old game? You're not changing anything. Lu cuma jadi orang baru dengan idealisme tua gitu, nggak guna gitu. Nah itu yang jujur itu yang gue sayangkan dari YouTube gitu. Ini kita ada belok dikit ke YouTube lagi ya. YouTube dulu tuh ngarah ke situ kayak, oh ini ekosistem baru dengan konten-konten baru. Ujung-ujungnya cuma konten TV, which is konten lama yang pindah. Bukan berarti konten TV itu salah, cuma itu lagi setiap kali kita memperbarui sesuatu, orang-orang lama tuh kayak takut. Orang-orang lama tuh takut dia masuk ke tempat baru ini dan dia kuasai lagi gitu. Nah sama dengan politik, banyak banget orang dengan ide brilian, banyak banget orang dengan visi misi bagus untuk negara ini. Ujungnya ketika masuk partai nunduk. Karena sekarang orang tanya kenapa orang nunduk. It's simple guys, jawabannya sangat simple. Untuk lu menjadi bupati lu butuh 40 miliar. Untuk lu menjadi gubernur lu butuh 200 miliar. Untuk lu menjadi presiden lu butuh 3 triliun rupiah. Ini fakta-fakta yang bangsa ini nggak tahu. Tadinya gue mau bikin video terakhir segini tentang ini. Ketika lu mau jadi presiden Indonesia lu butuh 3 triliun rupiah. Siapa sih yang punya 3 triliun rupiah gitu? Siapa yang, iya bentar ya gue ke bank dulu ngambil 3 triliun. Enggak gitu. Lu mau jadi bupati, lu butuh 40 miliar. Oleh karena itu, lu harus minjem uang dari orang yang punya uang. Nah, kebetulan orang yang punya uang itu selalu orang-orang lama di bangsa ini. Ya itulah kenapa ini nggak pernah diperbarui. Sebenarnya guys, kalau kalian mau benerin nih bangsa ini, kalau mau semua rakyat dengan visi misi baru, kumpulin uangnya sendiri, maju tanpa orang lama. That is the goddamn solution. Kalau kalian mau sesuatu yang baru, atau nggak kalian dapat sosok-sosok orang baru, tapi tetap dengan idealisme lama kok, nggak guna gitu. Nah ini gue ulangin lagi baru orang yang baru masuk live, soalnya makin banyak nih, tiba-tiba ada 1000 orang live ya. Itu kenapa gue bingung masuk politik, karena itu guys. Gue jujur, gue mau banget jadi gubernur NTT, gue mau. Gue mau ngeliat provinsi di mana bapak gue berasal menjadi provinsi yang sangat maju. Gue tuh ada visi misi membuat NTT the next Bali. Gue mau turisme NTT menyaingi turisme Bali, gitu. Gue mau orang-orang NTT memiliki pendidikan sebesar pendidikan orang-orang di Indonesia bagian barat. Tapi itu dia untuk menjadi gubernur, lu butuh 300 miliar. Gue gak punya 300 miliar. Gue, I don't have that, gitu. So, untuk have 300 miliar, gue harus masuk partai, gitu.
partai ini akan ngumpulin 300 miliar untuk gua. Tapi ujungnya gue harus balas budi ke partai ini. Gue harus balikin 300 miliar ini. Ketika gue harus balikin 300 miliar ini, itulah kenapa orang mulai korupsi kiri kanan. Gimana cara kita balikin 300 miliar? Ya iyalah, kita ambil dari APBN. Ini ada proyek. Proyeknya 20M. Tilap dikit lah 5M dari sini. Balikin utang. Ya itulah sistem politik bangsa ini gitu. Nah, gue tuh berharap banget sistem politik bangsa ini tuh diperbarui, guys. Ini sistem politik terbusuk. Ini cuma sistem balikin uang gitu. Kita cuma minjem duit, maju, balikin duit, minjem duit, maju, balikin duit, sampai mati gitu. nggak guna. So that's it. Makanya I really hope for the next generation ya. Kayak gini, kayak kalau if you wanna change the world, really change it. Nggak ada gunanya lu change it dan lu main game lama, you're not changing anything. Itu kenapa gue sama Anvi keluar dari YouTube. Gue sama Anvi sadar kalau kita mau stay di YouTube, kita harus main game lama. Dan ujung-ujungnya kita akan menjadi mereka gitu. We're just gonna become one of them. Padahal sayang banget, we are us. Kita tuh adalah kita gitu. We are one of one. One of two lah. Two of two. We are two of two. Sayang banget sistem ini akan mengganti these guys yang unique menjadi just another TV guy. That's not gonna happen to me gitu. That's not gonna happen to Andovi. Makanya ujungnya kita kayak sebelum kita terlalu toxic, sebelum kita terlalu menunduk kepada sistem, kita keluarlah dari sini. Kita coba cari jalan lain. Nah tadi kayak tiba-tiba bikin musikal tentang DPR offline. Ide itu segila kita dulu bikin YouTube di awal-awal. Dulu kita bikin YouTube tahun 2011-12, nggak ada yang di YouTube. Nah sekarang gue tanya lo, siapa yang bikin musikal offline juga nggak ada gitu. Nah karena emang I think emang gue sama Andovi dari dulu emang, gue nggak tahu ini baik atau buruk, mungkin juga ini buruk, tapi emang we just like changing the game. Banyak orang suka masuk dan pleasing the game. A lot of people like to please the game. Gamenya seperti ini, orang kayak oke deh gue masuk, gue akan menjadi yang terbaik di sini. Gue sama Andovi tuh sering banget kita masuk dan kayak kita lihat dulu, terus kita kayak banyak alternatif yang menarik kok gitu. And then we create that. Wow. And then we create that new thing gitu. Jadi makanya kita lagi coba bikin musikal. Semoga banyak orang ngedukung kita. Soalnya dari dari musikal ini tuh menurut gue kayak banyak semangat orang Indonesia baru yang bakal tumbuh gitu, bakal kayak politik tuh harus kayak gini. Gue yakin banget banyak orang nggak tahu bahwa untuk jadi gubernur, bupati dan lain-lain tuh butuh uang sebesar itu gitu. Ini informasi-informasi yang cuma kayak shock semua toh. Iya, ini hanya informasi-informasi yang kalau lu di partai akan dikasih tahu. Dan ini pun kalau lu ujung-ujungnya mau maju gitu. Ketika lu mau maju baru info-info ini dikeluarin gitu. Nah, tapi gue tuh how am I changing the game? Gue mau bikin informasi ini keluar aja, gue mau orang tahu gitu. Jadi ketika nanti kalau ada gubernur kalian maju, kalian harus tahu siapa sih yang sebenarnya backing dia nih, dia dapat uangnya dari mana gitu. Nah ujung-ujungnya orang-orang yang ngasih dia duit adalah orang-orang yang dia harus berterima kasih ke depannya. It's that simple, dia harus berterima kasih. Ya sewajarnya gitu. Nah makanya kita we have to change. Menurut gue kalau Indonesia mau berubah, mau pindah haluan, mau menjadi negara yang lebih baik, we need to change the system, man. The system is so wrong gitu. Dan ujung-ujungnya kayak misal kalian tanya kayak 40 miliar ini lari kemana gitu. Ini sorry kita jadi ngomongin politik, terus tadi bahas politik, nggak apa-apa, narasi kan, narasi juga di politik kan. Ujung-ujungnya uang ini kemana? Oke, ada uang-uang yang lari ke tempat jujur. Gua perlu keliling satu kabupaten, gua perlu keliling satu provinsi untuk menyuarakan aspirasi gua, untuk nunjukin gua siapa, itu benar. Tapi juga kebanyakan uang ini ujungnya serangan fajar. Ujungnya uang yang masuk amplop dikasih sebarin ke orang-orang. Nah, sama aja kayak YouTube sekarang. Orang tahu mungkin konten gue kalah nih, jadi ya supaya lu nonton gue kasih lo duit. It's the same thing gitu. Dan orang-orang ini yang menjadi top di YouTube. Orang-orang yang main sistem lama,
menjadi top lagi di sistem yang baru ini gitu. Ya itu sih, emang banyak PR bagi orang yang ingin mengubah negara ini. Tapi harus dilakukan sih, harus dilakukan. Kalau orang-orang tersebut menyerah, it's yang nggak ada harapan gitu. Begitu. Ini kayaknya banyak pertanyaan. Gue nih banyak ngomong deh. Mohon maaf guys, gue banyak ngomong. Tapi itu salah satu yang juga jadi pertanyaannya teman-teman semua loh. Itu banyak banget yang ngomong, ini dicatetin sama tim narasi gitu ya, mau masuk politik nggak Kak? Dan juga banyak banget pertanyaan soal politik. Ini anak-anak ini teman-teman semua penasaran semua nih, narasi people nih. Tapi ngobrolin masalah tadi sempet turun politik dan juga ngomongin musikal. Karena sekarang kan platformnya tuh udah saturated banget ya dengan those kind of content that we already discussed. Teman-teman nanti bisa nonton di IGTV. Pasti aku simpelin ini semua dari tadi ngomongnya tolong save di IGTV. I will, oke? I will. Tapi ngobrolin masalah platform baru, masalah musical gitu. Gimana ya ngomongnya? Tapi kayak bener tadi kakak ngomong, it's a new culture. Akan bikin sebuah budaya baru, sebuah boleh nggak sih sharing sedikit-sedikit karena apa ya kalau orang Jawa tuh bilangnya babat alas. Kita tuh kayak kalau misalnya mau bikin gedung potongin pohonnya, bakar. Ya, kalau dibakar kan jadi environmentally unfriendly, tapi kayak, you know, hal-hal yang kayak gitu tuh. Wah, ketahuan. Ya, susah banget gitu. Kayak, apa sih that nitty-gritty thing yang kakak bakal alami gitu kalau misalnya boleh sneak peek sedikit nih di narasi live kali ini. Jadi, Tong ini tentang the musical atau what's next atau gimana tadi? Sorry, tadi agak putus-putus. Oh, oke, sorry. I think part of what's next, one of them being the musical deh. Kalau misalnya setelah musical ada yang lain lagi di terabas juga boleh tuh. Karena kurang lebih ini teman-teman juga selain tanya tentang beasiswa, karena kan sempat di-mention juga tuh ya. Ya. Untuk pendidikan di Indonesia Timur, I think most of them ask about that gitu. Iya. Jadi the musical is a thing, ya udah pasti. Gua Andovi akan mencoba mencari sponsor, soalnya seperti ini butuh biaya besar untuk keliling. Kecuali kita bisa nutupin ini dari tiket sih. Kalau dari tiket bisa nutup, bisa, tapi sepertinya enggak. Jadi butuh sponsor juga. What's next lah ini adalah gue tuh lagi in talks with the company. Gue lagi in talks with the company untuk mencari bintang-bintang SMA gitu. So gue sadar bahwa the next talent itu sometimes susah di discover. Jadi gue mau bantu untuk mencari bintang-bintang SMA berikutnya. Selain itu, gue lagi buat game. Ini emang aneh banget sih. Gue emang orangnya agak aneh. Tapi gue lagi bikin game detektif. Sebenarnya game ini udah ada. Gue lagi coba bikin game yang lebih versi freshnya gitu. Ini game yang bisa dimainkan oleh 3-4 orang kalau lagi di rumah. You play this game will make you think. Kalian harus cari pelakunya siapa. Seru kok. Karena pada dasarnya gue tuh dari dulu suka Smart V bikin orang berpikir. Kita nggak suka ketika orang dapat hasilnya gitu aja gitu. Orang kayak kita ngomong terus orang dapat jawabannya. Kelemahan dari itu adalah orangnya terus dapat jawaban berikutnya orang harus nunggu dari omongan kita berikutnya. Tetapi kalau orang dilatih untuk berpikir, dia bisa mencari jawabannya sendiri. Dia nggak usah. True. He or she does not need to find the answers from people. They can formulate their own answers, right or wrong. Hopefully right. Wow. Kalau answers right lah. Kalau conclusions bisa right or wrong. Sorry. Tapi itu. So I'm creating a game to make people think. Semoga orang-orang di live ini tertarik dengan game ini. Nanti kan gue jual. Langsung promo ya. Tapi ya gue lumayan panik sih. Soalnya gue lumayan panik. I don't have my YouTube anymore gitu kan. Sekarang gue bingung. Gue tuh kalau mau bikin karya besar, gue keluarin di mana gitu. Gue kalau mau keluarin DPR Musikal 2, gue harus numpang di channel YouTube siapa gitu. Ya pasti orang mau sih ditumpangin, nggak masalah sih. Tapi kayak gue keluarin di mana gitu. Jadi Paham. tetapi that's a challenge for me juga. Ini agak egois. Karena jujur the last 10 years YouTube jatuhnya jadi comfort zone banget. Gue tuh mau ngeluarin apa-apa, gue tinggal keluarin di YouTube yuk, orang pasti nonton kok gitu. Nah sekarang gue mau challenge myself untuk start from zero. Let's see if I can do it gitu. Let's see if me as a person I can do it without this YouTube shit. Semoga bisa sih.
Semoga bisa. Wah, ini barusan produsernya narasi ini komen di sini. Langsung di narasi aja, Kak. Nggak apa-apa, channel YouTube-nya terbuka. Cuman Jadi bacain. narasi mau tayangin DPR Musikal 2. Oke, siap. Wah, ini. Wow, siap. Nanti kita Takut cuma baca komen. Cuman baca komen. nanti kita narasi kita bisa ngobrol ya. Gue suka narasi sih. Narasi kita bisa ngobrol nanti. Yes. Wow, mantap. Oke, nggak kerasa ini udah hampir 754 bro ya. Wow, kita udah ngobrol panjang banget. Tapi ini nih, setelah mungkin ngobrol masalah edukasi, ngomongin masalah musical dan game. Sorry, beasiswa tadi ada yang nanya beasiswa kan? Yes. Oke, jadi itu kan a couple of things we're gonna do. We're gonna do the musical, the game, also the beasiswa. Gitu. Jadi gue sama Andovi akan melanjutkan beasiswa Da Lopez. Sebenarnya ada bagian dari video terakhir yang gue cut. Jadi gue sama Andovi ngomong ke Mama kan, Ma kita mau lanjutin beasiswa Da Lopez. Terus Mama ngomong, kalian ini selalu ngasih beasiswa ke kuliahan. Kenapa kalian juga nggak fokus ke SMA dan SMP? Banyak orang juga mau SMP dan SMA nggak bisa bayar loh. Nah kita sekarang lagi nyari cara gitu, gimana cara kita juga bisa membantu anak-anak SMP SMA yang nggak mampu. Jadi we're also going in that direction. Kita akan hopefully setelah Andovi break bentar nih, we will announce all the details. Kalau tim-tim narasi mau bantu, so gini kita nggak ada platform lagi. Kalau tim-tim narasi mau bantu penyebaran beasiswa ini, gue sangat menghargai. Gue sangat amat menghargai. We're helping people in need. We are helping people yang pinter tapi nggak punya uang. Dan lumayan banyak orang kayak gitu di Indonesia. We need to help these people. Yes. Ya. Oke. Ini 5 menit almost terakhir nih. Ini nggak bisa extend ya IG live-nya ya. Cuma sejam ini teman-teman semua banyak banget nih pertanyaan sambil nge-scroll nih ya. Tapi untuk yang terakhir, sweet closing. Untuk teman-teman yang masih menempuh perjalanannya sebagai content creator. Salah satu statement yang kuat banget dari Kak Jo tadi, malah bukan untuk content creator ya sih, tapi lebih ke audiensnya. Don't take good content creators for granted ya. Buat semua 1.000 orang dengerin ini ya. Don't take good content creators for granted. Ada yang bilang jangan bahasa Inggris. Jangan apa di Indonesia? Sorry. Jangan menyia-nyiakan content creator yang bagus, ya kan? Benar. Tapi itu untuk audiens. Kalau misalnya untuk content kreatornya yang sedang berjuang ini ya, sedang bertunas-tunas, yang masih di jalan yang telah digempur oleh Kak Jo nih, ada saran nggak final message? Kalau gue sih sederhana sih, belajar. Kalau dari gue belajar dari so gini, sebagus-bagusnya karir gue dan Andovi, kita juga banyak salahnya. Jadi ya belajar dari kesalahan gue sama Andovi sih. Belajar dari kesalahan gue sama Andovi. Akan dibahas di buku. Nanti kalian bisa beli bukunya. Akan dibahas di buku kita. Belajar dan stay strong. Dan emang sebenarnya ini gue sebenarnya mau ngomong untuk fans sih, untuk fans ya. So gini, fans yang sensasi itu garis kerasnya lebih besar loh. Jadi kayak komentarnya bisa lebih banyak. Nah, ketika komentar dia lebih banyak, like dia lebih banyak, otomatis sistem akan menganggap ini konten yang berhasil. Jadi emang ini PR bagi penonton yang menonton hal yang benar gitu. So ini bagi gue juga sama kok. Gue penonton YouTube yang benar, tapi gue jarang komen. Jadi gue sekarang memastikan gue kalau nonton sesuatu yang gue sukai, gue komentar, gue like. Karena si mesin big data ini akan membaca dan dia bakal kayak, oh orang bukan cuma nonton kok, orang ada engagement terhadap konten ini. Konten ini layak naik. Yeah. Nah sayangnya konten yang engagementnya tinggi itu selalu konten sensasi. Jadi emang ini PR bagi penonton juga guys. Support your good creators, please. Support them. Yeah. And then percaya gue ekosistemnya will change kok. If you don't support them, it will stay the same. Oke, masih ada 3 menit nih. Oh. Ini juga ada yang tanya. Memang kalau YouTuber itu, kalau creator itu ngomongnya fastisius guys, cepet, padat lagi. Apakah Kak Jo dan Kak Andovi setelah keluar dari YouTube akan pisah maju? Cerai ya, pisah ya. Algi Mari tanya, apakah akan melanjutkan hidup sendiri-sendiri? Apakah kita akan pisah? Aduh ini sedih sih, tapi ya kayaknya untuk sementara sepertinya iya kita akan pisah untuk sementara.
Untuk sementara gue sama Andovi akan pisah. Karena tadi Bentar Andovi aku, ada guys. banyak hal. Kayaknya kalian harus live sama Andovi lagi deh. Tanya masalah dia apa. Gak tau, gue gak tau yang mau jawab atau enggak. Tapi kayak, ya kita akan so kita udah bareng 10 tahun guys. Kita udah bareng 10 tahun. Kayaknya kita sementara harus pisah. Tapi gue gak menutup jalan, gak menutup kemungkinan bahwa pasti kita suatu hari akan bareng lagi kok. Wow, berarti that's the truth guys. Gak bakal pisah untuk lama, at least. Dan gak kerasa udah jam 7.59, aku udah harus buru-buru closing. Tapi makasih banget Kak Jovi. Ini fix belajar banyak banget. Dan kita juga belajar kalau Kak Jovi sama Kak Dovi mau keluarin buku, mau keluarin game, mau bikin musikal, jangan lupa dibeli tiketnya ya. Don't take good creators for granted. Thank Kak you, Jovi, thank you. thank you so much for the time. It's been a pleasure of mine. Yes, Thank you Kak. I will see you on Terima the next kasih. live very, very soon. yes. Thank you ya. Thank you Kak. Thank you.